Oke guys, kali ini Cak Nobel akan mereview sebuah tools, sebuah peralatan yang masih berhubungan dengan material building, khususnya di bata ringan. Selamat datang di channel NBP TV, channel yang selalu memberikan edukasi informasi tentang dunia konstruksi, material building modern seperti bata ringan, semen mortar, juga panel lantai. Masih bersama Cak Nobel, kita ikuti video dan konten ini, dan tentunya dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, notifikasi, like, and share. Oke guys, kali ini Cak Nobel akan mereview sebuah tools, sebuah peralatan yang masih berhubungan dengan material building, khususnya di bata ringan. Peralatan apakah itu? Ya, ini sudah ada. Oke, yang Cak Nobel akan review hari ini. Kita taruh ini dulu, barangnya apa aja. Oke, ada trowel, ada cetok, ada gergaji. Taruh sini gergajinya, ada gergaji juga. Oke, ini kosong. Ini adalah peralatan atau tools yang sering digunakan di dunia proyek, di dunia konstruksi, khususnya untuk pemasangan bata ringan untuk aplikasi dinding. Kelebihannya dan kekurangannya masing-masing produk ini atau tools ini akan Cak Nobel review, akan Cak Nobel predili secara lugas namun secara singkat juga, tanpa bertele-tele. Yuk ikutin ini. Pertama adalah peralatan yang ada di dunia konstruksi, di dunia pemasangan bata ringan, tentu tidak asing, yang namanya trowel. Trowel ini memang khusus dibuat, diciptakan untuk aplikasi, ya, aplikasi perekat bata ringan untuk pemasangan dinding menggunakan bata ringan. Bisa bata ringan AAC maupun bata ringan CLC. Itu biasanya sering dipakai trowel. Dan tidak kalah pentingnya, mungkin juga tidak kalah familiarnya di tukang-tukang, yaitu cetok. Cetok juga sering dipakai untuk pemasangan bata ringan menggunakan semen mortar atau semen instan. Nah, di antara dua barang ini, dua produk ini, dua alat ini, apa sih kelebihan dan kekurangannya? Menjawab dari beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat Cak Nobel semua yang masuk di sosmed, kelebihan dan keunggulannya. Pada kesempatan ini, pada konten kali ini, Cak Nobel akan mereviewnya, memberikan informasi, memberikan edukasi, kelebihan dan kekurangannya. Pertama-tama mungkin akan Cak Nobel review yaitu di cetok bata ringan. Secara spek, bata ringan mulai terkecil yaitu di lebar 7,5 dan di 10 cm. Ada di atasnya itu 12,5, ada 15, 20 dan selanjutnya. Tetapi pada kesempatan ini, atau seringkali digunakan
pasangan dinding pada umumnya menggunakan lebar 10 cm. Nah, cetok ini sudah diaplikasikan atau dibuat sesuai dengan ukuran bata ringan. Tujuannya yaitu tidak belepotan nantinya bata ringan. Itu dari sisi trowel. Nah, kalau cetok ini memang tergantung, ada di toko masalah lebarnya, ada yang paling kecil, besar, tergantung kebiasaan tukang menggunakannya. Nah, itu dari sisi produk. Kalau kita bicara dari sisi keunggulan dari trowel ini tentunya pengaplikasiannya lebih rapi, lebih terisi, dan tentunya lebih kuat karena diameter maupun kedalaman dari cetok ini itu sudah sesuai dengan spek bata ringan. Itu salah satu keunggulannya. Terus kalau dari sisi kelemahannya apa? Ya bagaimanapun yang namanya produk pasti ada keunggulan dan kelemahan. Yang pasti untuk kelemahannya cetok ini di waktu, di time. Sehingga kadang-kadang akan jadi pemikiran juga dari owner atau pemilik proyek. Kalau waktunya lama tentunya hubungannya dengan biaya kan, kos tukangnya yang lebih tinggi. Tetapi kalau kembali bahwasanya kalau trowel ini sudah terbiasa tentunya mungkin waktunya juga akan lebih cepat juga. Tapi kalau tukangnya masih belum terlalu familiar menggunakan trowel memang akan agak lama. Karena itu juga merupakan salah duanya dari kelemahan dari trowel. Karena tidak semua tukang itu familiar menggunakan trowel. Karena bata ringan boleh katakan baru saja masuk di Indonesia, mungkin sekitar 10 tahun belakangan inilah. Nah, kalau dari sisi cetok, hampir semua tukang sudah begitu familiar menggunakan cetok, baik untuk pasangan bata, untuk plester, dan untuk apapun yang hubungannya dengan proyek pembangunan rumah, pembangunan sekolahan, pembangunan gedung, udah sangat familiar. Dari yang mulai kecil sampai yang besar sudah sangat familiar. Itu salah satu kelebihan dari cetok, tukangnya sudah familiar. Kelebihannya lagi tentunya di waktu akan lebih cepat. Namun cetok juga memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Karena penggunaannya dalam aplikasi semen mortar itu terlalu tipis, hal itu berpeluang tidak terisinya media bata ringan satu sama lainnya merekat, sehingga berpeluang untuk ada celah, berpeluang untuk ada lubang yang itu nantinya berefek, berimbas terhadap rembesan air. Lebih-lebih itu kalau untuk dinding luar. Sebagai contoh aplikasi dari cetok maupun trowel ini sudah Cak Nobel siapkan ya. Nah, ini adalah aplikasi menggunakan trowel ya, sehingga terisi semua, sehingga nanti saat bata ringan ditindih dari atas ya, dan ditindih dari atas, si aplikasi atau semen mortar ini dia akan ikut ke bawah dan ini akan nanti rata, jumlahnya akan rata karena sudah termediasi secara ukuran, itu sudah sama semua, sehingga saat ini ditindih semua full keisi. Berpeluang andaikan terjadi hujan, andaikan itu di dinding luar sedangkan hujan, sudah tertutup sama yang namanya semen mortar. Di samping itu dengan kerataan ini pasangan akan lebih kuat dan mungkin akan lebih presisi juga. Itu salah satu juga kelebihan dari aplikasi menggunakan trowel. Seperti Cak Nobel tadi informasikan, mungkin dari sisi waktunya itu agak lama karena mungkin juga ada ketidakfamiliar dari tukang menggunakan ini, karena memang sedikit ada skill lah ya,
Ada skill yang harus sering dilatih karena menggunakannya dari semen bata ringan di sini kayak gini supaya sehingga akan tertarik dan hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya kayak gini. Sehingga saat ada pasangan di atasnya terus dipalu dengan palu karet, ini akan boleh katakan tertindih, nutup secara rata. Kelebihannya andaikan terkadang masih nunggu biaya atau nunggu uang, sementara dinding luarnya masih belum diplester, belum diaci, peluang untuk terjadi kebocoran kecil. Mungkin kalau rembesan mungkin iya, kalau hujannya begitu deras dan disertai tentunya dengan angin yang kencang, peluang itu akan terjadi. Terlebih-lebih lagi pada bulan Januari ini, Februari, Maret biasanya di Indonesia terjadi hujan dengan curah yang begitu tinggi, hampir di seluruh Indonesia. Bahkan akhir-akhir ini banyak sekali kan bencana banjir dan segala macamnya itu. Nah, itu dari sisi kelebihan dan kekurangan di aplikasi dengan trowel. Ini taruh dulu sini ya. Ya, ini adalah contoh aplikasi menggunakan cetok tipis ya. Ini bahkan mungkin akan kita kasih contoh rata, sudah terisi penuh. Tapi biasanya di lapangan ya, di proyek, di bangunan biasanya cetoknya cukup tipis gitu. Hanya tipis-tipis, sementara ada celah, ada rongga di sini. Biasanya terjadi rembesan di situ. Banyak kejadian rembesan-rembesan dengan menggunakan bata ringan, yaitu aplikasi semennya yang terlalu sedikit. Karena secara teori 1 kubik bata ringan itu menggunakan 1 sak semen mortar atau semen instan. Tetapi dengan menggunakan cetok, biasanya 1 kubik hanya habis sekitar setengah sak. Namun itu tadi ada kelemahan, nantinya ada rongga-rongga yang nantinya kalau sebuah dinding ya, sebuah dinding tidak diplester akan terjadi celah. Sehingga saat ada hujan terjadi rembesan, air masuk ke dinding dalam. Kelebihannya adalah akan lebih cepat memang, dan tentunya biayanya akan lebih ringan, lebih kecil. Itu kalau dari cetok. Jadi bagaimanapun sebuah produk pasti ada kelebihan dan kelemahan. Itu kalau dari sisi penggunaan menggunakan trowel dan cetok. Ini taruh lagi sih ya. Oke, itu adalah dari informasi dan edukasi menggunakan trowel dan menggunakan cetok. Pilihan ada di tangan Anda, channel hanya mengabarkan, dan tentunya masing-masing memiliki plus minus. Tools yang kedua yaitu gergaji. Gergaji bata ringan ya, dengan gigi-gigi yang lebih lebar, lebih panjang, juga lebih tajam, bahannya lebih tebal. Nah, ini adalah gergaji kayu yang biasanya untuk motong kayu, belah kayu. Ini dia lebih kecil, giginya lebih kecil. Pertanyaannya, apakah bata ringan itu dipotongnya harus menggunakan gergaji khusus? Secara teori iya harus, tapi kadang-kadang di aplikasi di lapangan berbeda. Kadang-kadang ownernya tidak membelikan gergaji, pemilik proyeknya membelikan gergaji, sehingga tukangnya menggunakan gergajinya sendiri yang biasa digunakan untuk memotong kayu, membelah kayu dan sebagainya. Akhirnya tapi nanti mengeluh karena apa? Giginya habis. Memang karena ini memang tidak diaplikasikan untuk bata, karena dengan bahan baku pasir tentunya akan memangkas atau membuat gigi-gigi ini gampang tumpul atau gampang rusak. Sering Cak Nobel tanya di proyek gitu kan, habis berapa Pak gergajinya? Di satu rumah bisa habis 2, habis 3 katanya. Tetapi kalau dengan gergaji yang tebal, yang gigi-giginya lebih panjang, lebih lebar,
pemotongan lebih cepat dan lebih mudah menggunakan gergaji. Memang khusus dispesifikasi untuk bata ringan. Itu informasi dan edukasi pada konten kali ini, pada video kali ini, mereview alat-alat apa sih yang sering digunakan di proyek untuk pasangan dinding menggunakan bata ringan. Silakan percaya dengan Cak Nobel, namun untuk pembelian pilihan ada di tangan Anda. Karena Cak Nobel hanya mengabarkan. Sampai jumpa di next video, di next konten. Dan sekali lagi jangan lupa dukung terus channel ini, NBP TV, dengan cara subscribe, notifikasi, like and share, supaya channel ini terus berkembang, terus bisa memberikan informasi edukasi seputaran di dunia proyek, di dunia konstruksi, dan di dunia material building, bahan-bahan bangunan seperti bata ringan, semen mortar, juga panel lantai. Sehat selalu, jaga terus prokes 3M, pesan ibu tetap harus dijaga, selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan tentunya sering mencuci tangan supaya kita bisa tetap sehat, tetap terhindar dari COVID. Terima kasih dan jumpa lagi dengan Cak Nobel. Salam bata ringan super.